Unisbank, Universitas Tikubang Semarang. Di dalamnya ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis ada 3 program studi. Nah, yang pertama S1 Akuntansi. Yang kedua S1 Manajemen. Yang ketiga D3 Keuangan dan Perbankan, di mana masing-masing program studi itu mempunyai sudah terakreditasi. S1 Akuntansi terakreditasi A, S1 Manajemen terakreditasi A, Keuangan dan Perbankan D3 terakreditasi A juga. Dan di mana itu Unisbank, Universitas Tikubang Semarang juga mempunyai program Magister atau S2. Dan juga ada program PPAK, di mana kampus Unisbank Universitas Tikubang Semarang yang terletak ada 2 kampus. Nah, yang pertama ada kampus Kendeng, terletak di Jalan Bendan Ngisor. Nah, yang kedua ada kampus Mugas yang terletak di Jalan Trilobajuang. For information bisa dilihat di pmbunisbank.ac.id. Disitulah banyak fakultas ekonomika dan bisnis dan keterangan-keterangan yang meliputi fakultas ekonomika dan bisnis. Termasuk di dalamnya ada S1 Akuntansi, S1 Manajemen, dan D3 Keuangan Perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Arwinda Amalia Valenta Rosa dengan nomor NIM 1705520175. Nah, saya berkuliah di Universitas Tikubang Semarang nih dengan program studi akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas kuliah ujian akhir semester, audit bank. Dengan dosen pengampu, Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Nah, pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran atau video tentang presentasi dengan judul Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau yang bisa disingkat dengan APU PPT di bank. Nah, di dalam kali ini ada beberapa pokok pembahasan. Yuk, kita lanjut pokok pembahasan apa aja sih yang dibahas? Selamat menonton. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pokok pembahasan yang harus dipenuhi dalam video kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Yang kedua, ada tahapan pencucian uang. Yang ketiga, ada alasan mengapa bank itu harus wajib menerapkan APU PPT. Nah, yang keempat, Know Your Customer Principle. Nah, yang kelima ini pokok pembahasannya adalah pilar program APU PPT atau Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang meliputi pengendalian intern dan juga kebijakan dan prosedur. Tetapi di dalam pilar program APU PPT ini saya menjelaskan kelima-limanya. Tetapi yang paling penting utamanya di sini adalah pengendalian intern dan kebijakan prosedurnya. Nah, yuk kita simak selanjutnya. Akan ada pembahasan pokok yang pertama ya. Ayo mari kita simak di video selanjutnya ya. Nah, di slide pertama ini kita akan membahas tentang ketentuan hukum. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang tertanggal 22 Oktober 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 9
tahun 2013 tertanggal 13 Maret 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Nah, yang ketiga, POJK nomor 12 garis miring POJK 02 garis miring 2017 tertanggal 16 Maret 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Nah, yang keempat, POJK nomor 23 garis miring POJK 01 garis miring 2019 tertanggal 18 September 2019 tentang perubahan atas POJK nomor 12 garis miring POJK 02 2017 tentang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. Nah, itulah di slide pertama kita membahas tentang ketentuan-ketentuan hukum yang sudah diatur di dalam perundang-undangan dan juga OJK itu sudah ada peraturannya. Makanya di dalam APU PPT atau anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme itu sendiri pastinya harus didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku dan yang sudah tertera di undang-undang dan di OJK itu sendiri. Nah, di slide kedua kita akan membahas tentang pengertiannya dari pencucian uang. Yuk kita bahas di slide berikutnya, kita membahas tentang pencucian uang ya. Mari kita simak. Di slide ini kita akan membahas tentang pencucian uang. Apa sih arti dari pencucian uang? Nah, di dalam POJK 12 tahun 2017 APU PPT pencucian uang yang sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana yang dimaksud itu adalah suatu proses atau perbuatan bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana itu sendiri. Nah, kemudian diubah seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Nah, tetapi di dalam kegiatan itu ternyata itu ilegal. Nah, seperti itu. Itu adalah pengertian pencucian uang. Nah, tadi kan di atas kita sudah membahas tentang ketentuan hukum. Nah, itulah ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada dan sudah diatur dalam beberapa undang-undang dan POJK yang ada di negara ini, di negara kita sendiri. Dan yang tadi, slide tadi yang kita bahas ini adalah pengertian dari pencucian uang. Pencucian uang itu kita kan sudah membahas, jadi kalian sudah mengerti ya apa itu pencucian uang? Yuk kita bahas selanjutnya di slide berikutnya ada apa lagi ya. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang pendanaan terorisme. Tadi kan kita sudah membahas tuh pencucian uang itu artinya apa. Nah, sekarang pendanaan terorisme itu apa sih artinya? Nah, mari kita bahas yuk. Nah, pendanaan terorisme ini adalah perbuatan menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan atau yang akan diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme atau bisa juga organisasi teroris dan proliferasi senjata pemusnahan massal. Nah, itulah yang dimaksud dengan pendanaan terorisme. Di sisi lain, pendanaan terorisme ini adalah kita mengumpulkan, menyediakan sarana dan meminjamkan uang
terutama meminjamkan uang kepada orang yang ingin melakukan terorisme dan organisasi yang mengatur tentang terorisme itu sendiri. Nah, jadi di sini itu pendanaan terorisme artinya dia memberikan fasilitas kepada orang yang ingin melakukan terorisme atau aksi-aksi pemusnahan massal seperti itu. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas apa lagi ya? Yuk kita bahas. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang tahapan pencucian uang. Nah, di sini ada gambar bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pencucian uang tersebut. Nah, yang pertama ini ada placement. Nah, di placement ini bank itu menempatkan. Nah, jadi ada 3 tahapan dalam pencucian uang itu. Yang pertama ini kan ada placement. Nah, yang kedua ini ada layering. Nah, setelah layering, orang yang melakukan pencucian uang itu melakukan layering. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ini ada integration. Nah, dari 3 tahapan ini, jika melakukan pencucian uang akan terus-menerus siklusnya seperti itu. Nah, jadi perlu dipahami banget ya, tahapan-tahapan pencucian uang itu apa saja. Nah, penjelasannya ada di slide berikutnya ya. Yuk kita bahas penjelasannya. Nah, selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang penjelasan tahapan pencucian utang. Yang pertama itu kan tadi ada placement tuh. Nah, placement sendiri adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari kegiatan tindak pidana ke sistem keuangan seperti penempatan pada bank, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah. Itu adalah arti dari placement tersebut. Jadi placement itu seperti itu. Nah, yang kedua ini ada layering. Layering itu yang artinya dilakukan dengan cara pemisahan pencucian uang dari sumbernya, atau bisa dilakukan melalui sekumpulan transaksi yang bisa dibilang kompleks dan dibuat dengan tujuan untuk menyamarkan atau memanipulasi. Nah, serta menghilangkan jejaknya dari sumber dana yang digelapkan tersebut. Contohnya saja, melakukan transfer dana dari satu bank menuju ke bank lain, atau bisa juga bank itu tuh di wilayah negara yang berbeda atau di luar negeri. Dan bisa juga melakukan deposito atau membuat perusahaan baru dengan cara investasi ke perusahaan baru atau investasi ke perusahaan-perusahaan lain. Nah, yang kelima ini ada integration, artinya upaya untuk menggunakan aset atau dana yang telah terlihat sah dari tindakan pencucian uang tersebut. Contohnya saja, pelaku itu bisa membeli aset-aset atau melakukan investasi yang seakan-akan apa yang dibeli itu menjadi halal karena sudah melalui beberapa tahapan di placement dan di layering itu. Nah, itulah penjelasan dari tahapan pencucian uang. Di dalam tahapan pencucian uang itu pasti ada penempatan bank, yaitu penempatan uang itu di dalam bank itu sendiri, atau bisa juga menempatkan, membiayai, atau seolah-olah itu uang itu tuh kita bersifatnya tuh sah-sah aja kita dapatin gitu. Membiayai suatu usaha yang kita itu memikirkan, oh aku sudah melakukan ini, berarti uangku ini sudah sah dong, sudah halal dong. Nah, seperti itu. Nah, jadi di tahapan pencucian uang ini bank itu perlu diperhatikan betul-betul, karena di tahapan pencucian ini ada seorang bank itu menyampaikan laporan hasil dari
transaksi itu yang mencurigakan kepada PPATK. Seperti itu. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih alasan bank itu wajib menerapkan APU PPT, yang artinya anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Nah, ini alasan mengapa bank itu harus perlu dan wajib itu pastinya untuk menerapkan APU PPT ini. Nah, yang pertama ini alasannya karena kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Jadi, di bank ini harus mempunyai kepatuhan terhadap ketentuan yang sudah diberlakukan atau sudah ditetapkan oleh hukum. Nah, yang kedua, mencegah atau menurunkan resiko reputasi. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat dapat dijadikan tempat untuk melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Nah, makanya di bank yang termasuk khususnya ini di BPR ini perlu banget adanya APU PPT. Karena di BPR ini, bank perkreditan ini sering banget terjadinya oknum-oknum setiap orang yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi itu pasti bisa melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang nantinya pencucian uang itu bisa ditaruh di bank BPR itu sendiri. Makanya bank itu perlu dan wajib menerapkan APU PPT, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme itu sendiri. Itulah alasan-alasan mengapa bank itu wajib menerapkan APU PPT. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas tentang dampak pencucian uang. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan nih, bank itu alasan bank harus menerapkan APU PPT. Nah, inilah dampak-dampak dari pencucian uang. Nah, yang pertama itu akan berdampaknya pada reputasi negara jika dilakukan oleh orang-orang atau pejabat-pejabat petinggi yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi atau orang-orang yang mempunyai jabatan tertinggi, itu akan merusak reputasi negara. Nah, yang kedua, itu menyebabkan hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Nah, jadi bisa juga dampak dari pencucian uang ini, negara itu kehilangan dari pendapatan negara dari kita membayar pajak. Kan pasti akan ada tuh banyak orang-orang atau oknum-oknum yang seharusnya membayar pajak segini tetapi dimanipulasi pajaknya, nominal pajaknya, atau bisa juga yang tidak mau membayar pajak. Seperti itu. Nah, yang ketiga, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Nah, dampak yang pencucian uang itu yang ketiga itu, pemerintah tuh juga bisa hilangnya kendali. Jadi dari pemerintah itu bisa hilangnya kendali terhadap kebijakan ekonomi yang sudah ditetapkan. Nah, yang keempat, dapat mempengaruhi integritas pasar keuangan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan pelaksanaan APU PPT. Yang pertama itu, bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami resiko tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pendanaan terorisme yang terkait dengan nasabah negara atau area geografis, produk, jasa transaksi, atau jaringan distribusi, atau yang disebut dengan kata lain delivery channels. Nah, yang kedua, kebijakan pelaksanaan APU PPT ini adalah bank wajib memiliki dan memantau kebijakan pengawasan
dan prosedur pengelolaan dan juga mitigasi resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disetujui oleh direksi dan dewan komisaris agar mampu mengelola dan memitigasi resiko yang telah diidentifikasi. Nah, jadi itu kebijakan-kebijakan pelaksanaan APU PPT. Bank itu wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami resiko tidak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Gak cuman itu, bank juga wajib melakukan pengawasan dan melakukan prosedur-prosedur pengelolaan itu sendiri, memantau dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme itu sendiri. Nah, tujuannya agar mampu mengelola dan memitigasi APU PPT itu dengan baik lagi. Seperti itu. Bank itu harus wajib ya, dan udah punya kebijakan-kebijakan dari pelaksanaan APU PPT ini. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang penugasan pejabat. Nah, jadi di dalam penugasan pejabat ini, dalam hal PJK menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU PPT. Pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh direksi dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen resiko dan fungsi kepatuhan itu sendiri. Nah, di dalam penugasan pejabat ini ada beberapa tugas dan wewenang penanggung jawab APU PPT. Nah, tugas dan wewenang penanggung-jawaban program APU PPT ini dijelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi penugasan pejabat ini di dalam PJK atau yang bisa disebutkan kalau di sektor perbankan itu adalah bank yang dimaksud, bank umum, itu bisa harus menugaskan pejabat itu sebagai penanggung jawabnya agar penerapan program APU PPT itu bisa terlaksana dengan baik. Makanya di dalam penanggung-jawaban APU PPT ini punya tugas dan wewenangnya masing-masing. Yuk kita bahas yuk di slide berikutnya. Tugas dan wewenang apa sih penanggung jawab program APU PPT ini? Nah, kita akan membahas di slide ini, kita akan membahas tentang tugas penanggung-jawaban APU PPT. Yang pertama itu memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Nah, yang kedua, memantau rekening nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidaknya transaksi yang mencurigakan. Itu perlu kita harus mempertimbangkan. Nah, yang keempat, memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU PPT ini terlaksana dengan baik pastinya. Dan yang kelima, memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU PPT bagi pejabat atau pegawai bank itu sendiri atau pegawai penyedia jasa keuangan itu sendiri. Kalau di dalam sektor perbankan itu adalah yang dimaksud adalah bank umum. Tapi kalau di sektor modal itu hal yang lain. Nah, jadi tugas penanggung-jawaban APU PPT ini diantaranya banyak sekali, dan tugas-tugas ini harus dipertimbangkan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar pelaksanaan APU PPT atau penerapan program APU PPT ini anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini dapat berjalan dengan baik
Jika di slide berikutnya kita akan membahas tentang wewenang penanggung jawab APU PPT. Nah, tadi kan di slide berikutnya, di slide sebelumnya itu kita sudah membahas tentang tugasnya ya. Sekarang kita membahas tentang wewenangnya. Nah, yang pertama ini adalah memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK. Nah, yang kedua, melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU PPT oleh unit kerja yang terkait. Nah, yang ketiga, mengusulkan pejabat atau pegawai unit kerja itu sendiri untuk membantu penerapan program APU PPT ini. Nah, yang keempat, melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh direksi, bisa juga dewan komisaris atau pihak terafiliasi dengan direksi dan dewan komisaris itu secara langsung, dan dilaporkannya itu kepada PPATK. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas tentang Know Your Customer Principle. Apa sih itu Know Your Customer Principle? Nah, Know Your Customer Principle adalah suatu prinsip yang dianut oleh bidang perbankan untuk mengetahui identitas dan memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nah, dengan kata lain, Know Your Customer Principle ini adalah bagaimana cara kita atau prinsip agar kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi customer atau nasabah, apakah nasabah tersebut itu bermasalah atau memiliki potensi risiko yang tinggi di dalam kegiatan APU PPT ini. Nah, jadi kita sebagai bank ini sendiri adalah harus mengetahui customer kita itu sendiri itu seperti apa gitu. Nah, jadi makanya di dalam pengertian Know Your Customer Principle ini adalah suatu prinsip yang dianut di dalam bidang perbankan pastinya, dan termasuknya di bank itu sendiri, untuk mengetahui identitasnya dan memantau kegiatan transaksi yang dilakukan itu, transaksinya itu berupa pelaporan transaksi yang mencurigakan atau tidak, seperti itu. Nah, itulah penjelasan dari Know Your Customer Principle. Nah, di dalam Know Your Customer Principle ini banyak yang kita bahas. Nah, inilah slide berikutnya kita akan membahas tentang apa yang ada di dalam Know Your Customer Principle. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok dan informasi nasabah, yang di dalamnya ini termasuk Know Your Customer Principle. Yang tadi sebelumnya kita sudah menjelaskan nih, apa sih Know Your Customer Principle itu? Nah, di dalamnya termasuk ada kelompok dan informasi nasabah. Nah, di dalam kelompok dan informasi nasabah ini, bank itu wajib mengelompokkan nasabah-nasabahnya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada nasabah perseorangan atau natural person. Nah, yang kedua ada nasabah korporasi atau nasabah yang ada di perusahaan itu sendiri, nasabah perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga perikatan lainnya atau legal arrangement. Nah, yang kedua nih, sebelum melakukan hubungan transaksi ini, transaksi usaha atau transaksi pada bank dengan calon nasabah itu, nah bank itu juga wajib meminta informasi untuk mengetahui profil dari nasabah, dari calon nasabah itu sendiri. Nah, jadi bank itu juga wajib meminta informasi kepada calon nasabah yang akan bertransaksi di bank itu sendiri. Nah, yang ketiga ada calon nasabah itu perorangan. Calon nasabah itu
calon nasabah perorangan itu pastikan juga apakah dia itu termasuk orang yang populer secara politis, atau bisa yang disebut dengan kata lain political exposed person, atau bisa juga termasuk anggota keluarga dari derajat kedua, baik dari horizontal maupun dari vertikal. Dan pihak-pihak terkait itu yang dimaksud itu bisa seseorang pejabat tertinggi di dalam perusahaan itu sendiri, atau bisa juga hubungan baik, hubungan dekat dengan atasannya seperti sopir atau juga asisten pribadi. Nah, yang keempat, dalam hal calon nasabah korporasi ini atau calon nasabah perusahaan ini, maka mencakup pula pemilik manfaatnya atau beneficial owner. Nah, itulah kelompok dan informasi nasabah yang ada di Know Your Customer Principle. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang informasi nasabah. Nah, tadi kan di slide sebelumnya kita sudah membahas tentang kelompoknya. Nah, di dalam kelompok itu bank juga harus wajib mengelompokkan setiap calon nasabahnya. Nah, sekarang kita membahas tentang informasi nasabah. Jadi, di dalam bank itu sebelum melakukan transaksi atau hubungan usaha dengan nasabah itu sendiri, bank itu wajib meminta informasi yang lengkap dan detail kepada calon nasabah itu. Nah, yang ditanyakan bank itu meminta informasi itu bisa mencakup beberapa hal mengenai yang pertama itu identitas calon nasabah. Nah, pasti bank harus meminta dengan jelas identitas calon nasabahnya itu seperti apa di dalamnya. Nah, yang kedua, maksud dan tujuannya itu adanya hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah itu dengan bank. Jadi bank itu menanyakan kepada calon nasabah, apa sih tujuanmu untuk melakukan hubungan usaha ini atau transaksi ini? Seperti itu. Nah, yang ketiga, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabahnya itu. Jadi, bank itu gak cuma menanyakan kepada calon nasabah aja. Bank itu juga mencari informasi lain. Dari orang-orang petugas bank yang memungkinkan untuk bank itu bisa mengetahui profil calon nasabah itu sendiri dengan detail. Jadi, disitulah bank harus tetap waspada dan harus benar-benar diperhatikan. Nah, yang keempat nih, identitas pihak lain. Nah, dalam hal calon nasabah ini bertindak ini untuk dan atas nama pihak lain. Artinya, identitas pihak lain ini patut dipertanyakan oleh bank. Jadi, di dalam transaksi ini calon nasabah ini bertindak melakukan hubungan usaha ini atas namanya siapa atau atas nama pihak lainnya itu siapa, seperti itu. Nah, jadi itulah informasi nasabah. Bank itu juga harus wajib meminta informasi kepada calon nasabah yang ingin bertransaksi atau melakukan hubungan usaha terhadap bank dan pihak itu sendiri. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang politically exposed person atau yang bisa disebut dengan PEP. Nah, di PEP ini ada 2 jenis. Yang pertama ada PEP asing dan PEP domestik. Yang pastinya PEP asing itu melibatkan internasional atau organisasi internasional. Nah,
PEP domestik itu pastinya yang ada di wilayah negara kita atau negara domestik kita. Nah, jadi PEP asing dan domestik itu adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh negara seperti kepala negara atau pemerintah, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat bidang penegakan hukum. Bisa itu eksekutif, bisa eksekutif senior pada perusahaan yang memiliki atau yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Bisa juga pejabat penting dalam partai politik. Nah, itu ada PEP domestik. Nah, kalau PEP asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting atau prominent function oleh organisasi internasional. Nah, jadi kaitannya oleh pihak internasional ya, kan namanya PEP asing. Nah, seperti halnya kayak senior manager yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur atau dan juga bisa anggota dewan fungsi yang setara di dalam organisasi internasional seperti itu. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang beneficial owner. Nah, di dalam beneficial owner ini adalah setiap orang yang pertama itu berhak atas dan atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah. Yang kedua, itu merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau efek yang ditempatkan. Nah, yang ketiga, mengendalikan transaksi nasabah. Yang keempat, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Yang kelima, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya, atau bisa yang disebut dengan legal arrangement. Nah, yang terakhir merupakan pengendalian akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian yang sudah ditetapkan. Nah, beneficial owner ini adalah bisa dikatakan pemilik manfaat. Nah, di dalam pemilik manfaat ini pasti setiap orang yang memiliki pastinya. Pemilik manfaat yang artinya ini adalah beneficial owner ini adalah pemilik manfaat yang setiap orang mempunyai pastinya yang sudah saya sebutkan tadi. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan calon nasabah dan nasabah berdasarkan resiko. Nah, di dalamnya analisis yang paling kurang ini adalah pengelompokan dan nasabah yang berdasarkan resiko ini meliputi 1. Identitas nasabah. Yang kedua, lokasi usaha bagi nasabah perusahaan atau nasabah korporasi. Nah, yang ketiga, profil nasabah itu harus jelas. Nah, yang keempat, frekuensi transaksinya. Kita harus memperhatikan frekuensi transaksi dari calon nasabah itu. Dia ada nasabah yang berdasarkan resiko atau enggak gitu. Nah, yang kelima, berdasarkan kegiatan usaha nasabah bank. Nah, jika ada nasabah yang melakukan kegiatan kegiatan usaha, terus dia tiba-tiba usahanya seperti ini, tetapi dia kok punya penghasilan yang lebih, jadi disitulah harus adanya analisis pengelompokan calon nasabah dan nasabah yang berdasarkan resiko itu sendiri. Nah, habis itu yang keenam, struktur kepemilikannya bagi nasabah perusahaan atau nasabah korporasi. Di
di dalam struktur kepemilikannya itu dia itu pejabat penting atau tidak, atau seperti direksi, dewan komisaris, atau pejabat-pejabat tinggi lainnya atau tidak yang berperan penting di dalam perusahaan itu sendiri atau tidak, seperti itu. Nah, yang ketujuh, analisisnya juga bisa berupa produk, jasanya, dan jaringan distribusi atau delivery channels yang digunakan oleh nasabah. Itu patut diperhatikan dan harus bank itu harus mencari informasi itu. Nah, yang terakhir nih, informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat resiko nasabah itu sendiri. Nah, jadi gak cuman nasabah itu mencari informasi kepada nasabahnya, tetapi bank itu juga perlu mencari informasi lain yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar sih tingkat resiko nasabah yang ingin transaksi atau mengadakan hubungan usaha kepada bank itu sendiri. Berikutnya kita akan membahas tentang pilar program APU PPT. Pilar program APU PPT ini ada 5 loh. Apa aja sih di dalamnya? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi. Nah, yang kedua ada sumber daya manusia dan pelatihan. Yang ketiga ada sistem manajemen informasi atau sistem informasi manajemen yang pastinya di dalamnya itu bank itu wajib atau pilar-pilar itu harus ada di dalam program APU PPT ini. Nah, yang keempat, yang paling penting adanya pengendalian intern. Nah, jika sudah ada pengendalian intern, pastinya pilar program APU PPT ini akan berjalan dengan baik jika pengendalian internnya itu juga bagus. Nah, yang kelima, yang terakhir ini ada kebijakan dan prosedur, di mana kebijakan dan prosedur ini harus dipatuhi dan harus ada di dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau yang bisa disebut dengan APU PPT ini. Nah, jadi kelima pilar-pilar itu harus ada ya, dan harus wajib diterapkan di dalamnya program APU PPT ini. Seperti itu. Nah, dari kelima ini, di slide-slide berikutnya kita akan membahas tentang kelima hal ini. Yang diantaranya yang sudah saya sebutkan tadi yang di atas ya. Jadi, next, lihat slide berikutnya ya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengawasan aktif direksi. Pengawasan aktif direksi itu paling kurang meliputi diantaranya harus diperhatikan banget ya pengawasan aktif direksi itu. Yang pertama, memastikan PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT. Nah, yang kedua, mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU PPT ini kepada Dewan Komisaris. Nah, yang ketiga, memastikan penerapan program APU PPT ini dilaksanakan dengan sesuai kebijakan dan prosedur tertulis yang sudah ditetapkan atau sudah ditentukan. Nah, yang keempat, membentuk unit kerja khusus dan atau menunjukkan pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT. Jadi, kita menunjukkan pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan APU PPT di dalam pengawasan aktif direksi ini. Nah, yang kelima, melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU PPT ini.
Nah, materi selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang pengawasan aktif Dewan Komisaris. Nah, pengawasan aktif Dewan Komisaris ini paling kurang meliputi yang pertama, memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT yang diusulkan oleh direksi. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan program APU PPT ini. Nah, yang ketiga, memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan atau pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan dewan komisaris. Nah, tadi di slide sebelumnya kita membahas tentang pengawasan aktif dewan direksi. Nah, sekarang kita membahas tentang pengawasan aktif Dewan Komisaris. Inilah pilar pertama yang harus ada di dalam program APU PPT ini. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Bank itu mencegah digunakannya sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern. Nah, yang pertama ini di dalam sumber daya manusia ada prosedur penyaringan atau screening dalam rangka penerimaan karyawan baru. Nah, yang kedua, bank mengenai karyawannya dengan menerapkan Know Your Employee atau yang disingkat dengan KYE sesuai kebutuhan kompleksitas kegiatan dan profil resiko di bank itu sendiri. Nah, yang ketiga, metode screening paling tidak memastikan profil karyawan tidak memiliki catatan kejahatan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Jadi di bank itu pasti harus punya profil karyawannya. Yang keempat, pemantauan terhadap profil karyawan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pelatihan APU PPT. Bank itu wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang yang pertama, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU PPT anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Nah, yang kedua, teknik, metode, dan tipologi pencucian uang dan atau pendanaan terorisme. Nah, yang ketiga, kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan atau pendanaan terorisme itu sendiri. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengendalian intern. Nah, PJK ini atau bank ini wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif. Dan pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif ini antara lain bisa dibuktikan dengan yang pertama, dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang harus memadai. Yang kedua, adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan program penerapan APU PPT ini, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ini. Nah, yang ketiga, dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU PPT ini. Nah, jadi di dalam program APU PPT ini perlu adanya pengendalian intern yang harus diterapkan bank dan wajib bank itu memiliki sistem pengendalian yang efektif. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan dan prosedur. Di dalam kebijakan dan prosedur ini, PJK wajib menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian resiko. Nah, yang kedua, PJK atau bank itu juga wajib menerapkan kebijakan dan prosedur
penerapan program APU PPT sebagaimana yang dimaksud secara konsisten dan berkesinambungan. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT ini sebagaimana yang dimaksud wajib mendapat persetujuan dari direksi. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah kebijakan dan prosedur dari APU PPT, di mana kebijakan dan prosedur itu 5 pilar yang paling penting dalam program APU PPT itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelanjutan dari kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur itu penerapan dalam program APU PPT sebagaimana yang dimaksud paling kurang meliputi yang pertama, identifikasi dan verifikasi nasabah. Yang kedua, identifikasi dan verifikasi beneficial owner. Yang ketiga, penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi. Yang keempat, pengelolaan risiko, pencucian uang, dan pendanaan terorisme yang berkelanjutan terkait dengan nasabah, negara, produk, dan jasa, serta jaringan distribusi atau bisa disebut juga dengan delivery channels. Nah, yang kelima, pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penata usahaan, proses CDD, dan penata usahaan, kebijakan dan prosedur. Yang keenam, pengkinian dan pemantauan pastinya. Yang ketujuh, pelaporan kepada pejabat senior, direksi, dan dewan komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT atau anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Nah, yang terakhir adalah pelaporan kepada PPATK. Nah, itulah kebijakan dan prosedur penerapan program APU PPT. Jadi, kebijakan dan prosedur di dalam program APU PPT ini termasuk adalah 5 pilar program APU PPT. Nah, itulah presentasi tentang program APU PPT atau program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Ya, sekarang kita sudah sampai di akhir pemaparan video saya kali ini nih. Nah, dari dalam diri saya meminta maaf sebesar-besarnya ya jika ada salah materi, salah penulisan dalam video, salah ucap yang saya ucapkan di video ini. Saya benar-benar mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya berharap semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton dan dapat menjadikan sumber informasi bagi penonton yang menonton video presentasi di channel YouTube saya kali ini ya. Nah, saya juga punya kata-kata nih buat kalian yang menonton. Takut akan kegagalan seharusnya tidak menjadi alasan untuk kita tidak mencoba sesuatu. Nah, karena kehidupan yang besar itu berawal dari mimpi yang besar. Nah, sekian dari saya dan presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Salam sehat selalu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.